Kembali di channel ini, Kubu Rosuryo di skakmat pengacara Jokowi soal salinan ijazah yang terlipat itu adanya di UGM. Nah, teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir dan masih belum ada titik terang dalam penyelesaian, dan kasus ini ya katanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan tentu kita masih menunggu bagaimana persidangan nantinya. Tentu di dalam persidangan akan dibuktikan ijazah Pak Jokowi seperti apa, asli atau tidak. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, Rifai Kusumanegara, menjelaskan alasan mengapa salinan ijazah Jokowi yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri terlipat di bagian tengahnya. Nah, salah satu yang disoroti oleh Rosuryo adalah tentang ijazah Pak Jokowi yang terlipat di bagian tengahnya. Rifai menjelaskan hal tersebut karena lipatan di tengah salinan ijazah Jokowi menjadi permasalahan baru yang dipersoalkan oleh kubu Rosuryo, yang menegaskan bahwa salinan ijazah Jokowi yang terlipat ada campur tangan dari Universitas Gadjah Mada UGM selaku mantan kampus Jokowi dahulu. Nah, kemudian saat UGM mengeluarkan ijazah Jokowi, ternyata ijazah tersebut sempat dikopi oleh UGM satu kali dan disimpan dengan cara dilipat. Nah, sampai sekarang salinan ijazah Jokowi yang terlipat itu hanya ada di UGM katanya. UGM itu hanya menerbitkan satu kali ijazah bagi setiap mahasiswanya, dicetak sekali. Makanya kalau hilang tidak mungkin dicetak kembali ijazah. Dia berubah menjadi surat keterangan lulus atau SKL, kata Rifai dikutip dari tayangan News TV Kamis 19 Februari 2026. Pada saat UGM ini mengeluarkan ijazah, rupanya sebelum diserahkan ijazah ini dikopi sekali oleh UGM, lalu dalam penyimpanannya dilipat. Makanya kalau ditanya di mana fotokopi terlipat, itu adanya di UGM jelasnya. Rifai juga menegaskan bahwa ijazah asli Jokowi tidak pernah dilipat dalam penyimpanannya. UGM menyimpan dalam kondisi lipatan, ya, lipatan yang saya juga nggak bisa komplain, tuturnya. Meski demikian, Rifai memastikan bahwa isi dari salinan ijazah yang terlipat tersebut tetap sama dengan ijazah yang asli. Untuk ijazah Jokowi nggak pernah dilipat, nggak mungkin dilipat, dan dari foto juga terlihat, ujarnya. Nah, kemudian teman-teman, waktu di Bareskrim itu kan ada dua ditunjukkan. Satu yang fotokopi garis itu yang didapatkan dari UGM, paparnya. Sebelumnya, kuasa hukum Rosuryo, Refli Harun, mengungkapkan bahwa perbedaan salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum KPU dengan Bareskrim Polri. Kubu Rosuryo melalui Bonatua Silalahi telah menerima salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor dari KPU RI pada Senin 9 Februari 2026. Menurut Refli Harun, teman-teman, salinan ijazah Jokowi tersebut berbeda dengan salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan oleh Diterpidum Bareskrim Polri kala itu, Juandani Raharjo Puro, pada Kamis 22 Mei 2025. Nah, kemudian teman-teman, ya, kita lanjut lihat apa yang disampaikan oleh Rifai ini. Nah, Refli menilai bahwa perbedaan salinan ijazah Jokowi dari KPU dengan Bareskrim Polri terlihat pada lipatan di tengah Jokowi, ya, di tengah ijazah Jokowi. Salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan Bareskrim Polri memperlihatkan lipatan tersebut, sedangkan salinan ijazah Jokowi dari KPU tidak terdapat lipatan. Nah, apa yang ditampakkan oleh Diterpidum Juhandani yang di Bareskrim ijazahnya Jokowi terlipat, bedakan di KPU, ungkap Refli dikutip dari tayangan YouTube Official News. Salinan ijazah Jokowi ada garisnya, enggak, ini yang KPU, enggak ada lipatannya, kan, imbonya. Nah, kemudian
Refli menegaskan bahwa perbedaan terkait dengan salinan ijazah Jokowi dari dua institusi resmi tersebut menjadi permasalahan yang tak main-main. Padahal kata Refli, ya, bahwa salinan ijazah Jokowi yang ditunjukkan Bareskrim Polri kala itu merupakan barang bukti yang menghentikan laporan tim pembela ulama dan aktivis terkait kasus ijazah Jokowi. Ini yang dijadikan barang bukti untuk menyetop yang namanya laporan TPUA. Ini yang ditampilkan Juandani sebagai sebuah katanya ijazah yang sudah di laboratorium, ujar Refli Harun. Refli juga mengatakan bahwa KPU dan Bareskrim telah mengeluarkan spesimen ijazah Jokowi yang berbeda. Betapa tidak kredibelnya Bareskrim Polri mendasarkan pada ini untuk menyetop penyelidikan. Itu persoalannya, tutur Refli Harun. Nah, teman-teman, ya, kita tahu bahwa laporan dari para tersangka di Bareskrim, teman-teman, sudah dihentikan karena katanya ijazah Pak Jokowi ya identik dengan yang asli. Oke, polemik baru ijazah Jokowi, Refli Harun bongkar perbedaan dokumen dari KPU dan juga Bareskrim. Nah, perdebatan mengenai dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI kembali menjadi perbincangan hangat publik. Pakar hukum tata negara, yaitu Refli Harun, menyampaikan adanya perbedaan salinan ijazah yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum dibandingkan dengan dokumen yang pernah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian. Nama Joko Widodo kembali ramai dibahas di media sosial setelah Refli menyebut format dokumen dari dua lembaga tersebut tidak sama. Menurutnya, perbedaan itu menimbulkan pertanyaan yang sebaliknya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Refli menuturkan bahwa salinan ijazah dari KPU memiliki tampilan tertentu, sementara dokumen yang ia lihat dari Bareskrim Polri berbeda dalam beberapa detail administratif. Ia menegaskan tidak langsung menyimpulkan apapun, namun meminta penjelasan resmi dari pihak terkait. Polemik soal ijazah presiden sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah pihak pernah mengajukan laporan atau pertanyaan serupa di masa lalu. Nah, namun para penegakan hukum sebelumnya menyatakan tidak menemukan unsur pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut. Meski demikian, setiap ada pernyataan baru dari tokoh publik, isu ini kembali mencuat. Untuk Refli, ya, Refli menilai penting bagi lembaga negara untuk menjelaskan perbedaan dokumen bila memang ada, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Menurutnya, perbedaan format tidak selalu berarti adanya masalah. Nah, kemudian teman-teman, hal itu bisa saja terjadi karena proses legalisasi, fotokopi arsip lama, atau penyesuaian dokumen administratif. Namun transparansi tetap dibutuhkan agar publik tidak berspekulasi. Pengamat hukum dan politik menilai polemik seperti ini dapat diselesaikan dengan komunikasi terbuka. Penjelasan dari lembaga terkait bisa mengurangi kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Apalagi di era digital, isu sensitif mudah menyebar dan menimbulkan opini beragam. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan kita mengharapkan kasus ini segera selesai sehingga tidak berlarut-larut.